Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, sebelum kita membacakan kitab ini, lebih baik kita terlebih dahulu kita berfatihah kepada Nabi SAW akan mendapat berkah, mengambil berkah daripada beliau. Untuk ini kita fatihah. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa khususan ila arwahi a'immati al-batin mujtahidin wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qadar fasirahul alim jinniyah solihati lidainahmul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita fatihah kepada sahibul kitab. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila sahibul kitab Sayyidus Salikin Al-Alif Billah Syekh Abdul Samad Padambani. Bilamil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama bersalawat dulu kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sinil asrar wa tiryakil aghyar wa miftah imamil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa nada ni'amillahi wa iqdani. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqiq batini bihatati la ilaha illallah. Wahfiznillahumma fi maratibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika biwajhikal haq. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara-saudara yang terhormat, kita akan mencoba membaca kitab Syekh Abdul Samad Padambani, yaitu nama kitab ini Sayyidus Salikin. Sayyidus Salikin. Mulai daripada halaman pertama sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alim. Amma ba'du.
Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memilih ia akan setengah daripada hambanya dengan menjalani jalan orang yang hampir kepadanya dan menerangkan ia akan hatinya dengan cahaya iman dan yakin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, yaitu penghulu segala anbiya dan segala pesuruhnya. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikuti bagi mereka itu. Wa ba'da wa yaqulul fakir ilallah ta'ala Abdus Samad al-Jabi al-Falbani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li masaihi wa li jami'il muslimin. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir ilallah ta'ala Abdus Samad al-Jabi Falbani. Mudah-mudahan ampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya dan bagi segala gurunya dan segala orang yang Islam. Inilah bahagian ketiga daripada kitab yang bernama Syairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, dan yaitu pada menyatakan segala yang membinasakannya akan hati dan yang membinasakan akan ibadat di dalamnya 10 bab. Al-babul awal fi bayani ajaibul qalbi. Bermula bab yang pertama pada menyatakan yang ajaib yang di dalam hati. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fi jasadi ibni Adam mudawata idza aslahata salihah sa'ira badani wa iza fasada sa'ira badani ila wahya qalbi. Artinya bahwasanya di dalam jasad anak Adam segumpal daging apabila baik, ya niscaya baik segala badan, dan apabila binasa, ya niscaya binasa segala badan, niscaya binasa sekalian badan. Ketahui olehmu yaitu hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad tabayyana bihadzal hadisi an
wal qalbi wa huwal aminul muta'a bi alamul jasadi wal baqiyati ra'iyah. Artinya, sungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi SAW ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitu hati, dan yaitu seperti raja diikat di dalam alam jasad itu, dan sekalian anggota yang rohani yang tinggal yakni yang lain daripada hati itu yaitu seperti tentaranya yang mengikuti akan dia. Dan ketahui olehmu, hai saudaraku, yang menjalani akan jalan tarekat, yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala yang sebenar-benar makrifat. Yang sebenar-benar makrifat itu bahwasanya adalah ahli sufi, memisalkan ia akan hati itu seperti raja, dan memisalkan ia akan badan manusia itu seperti negeri atau tempat kerajaannya itu, dan memisalkan ia akan segala anggota yang rohani itu tentaranya. Dan murad dengan anggota yang rohani itu yaitu seperti mata dan hidung dan telinga dan lidah dan tangan dan perut dan barat dan kaki. Maka jikalau baik mata itu, niscaya baik segala anggota yang zahir itu. Maka jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir itu. Dan jikalau binasa anggota yang zahir itu, niscaya binasa segala badan itu. Dan menurut keadaan dengan baik hati itu, yaitu mengerjakan taat yang batin dan menjauhi akan maksiat yang batin. Yang baik hati itu mengerjakan taat yang batin dan mengerjakan taat yang batin dan menjauhi akan maksiat yang batin. Dan menurut dengan baik anggota yang zahir itu mengerjakan taat yang zahir dan menjauhi akan maksiat yang zahir. Dan murad dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang kepujian dan segala perangai yang baik, seperti ikhlas di dalam segala ibadat, dan seperti zuhud yakni tiada sangat gemar kepada dunia, dan seperti warok yakni meninggalkan segala yang haram dan segala yang subhat, dan seperti sabar dan syukur dan tawakal dan muhabbah dan ridho dan barang sebagainya, seperti yang lagi
akan datang insyaallah ta'ala. Dan murad ini, dan keadaan dengan maksiat yang batin itu yaitu segala sifat yang kejahatan dan segala perangai yang jahat seperti riya dan ujub dan kibir, sangat kasih kepada dunia dan robot dan hasad dan barang sebagainya seperti lagi akan datang insyaallah ta'ala. Dan murad atau keadaan dengan taat yang zahir, keadaan dengan taat yang zahir itu yaitu seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Dan murad dengan maksiat yang zahir itu yaitu seperti berzina dan meminum arak dan mencuri dan merampas dan membunuh orang dan mengumpat orang dan berdusta dan barang sebagainya. Soal jika ditanyai orang akan dikau, dengan apa membaikkan akan hati itu supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir itu, maka jawab olehmu bahwa membaikkan hati dengan mengamalkan ilmu tarekat. Membaikkan hati dengan mengamalkan ilmu tarekat, yang ilmu tasawuf. Dan membanyakkan zikirullah ta'ala, karena tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu tarekat ahli sufi, yakni dengan belajar ilmu tarekat kepada ahlinya. Seperti mengamalkan akan dia dan serta mengambil talqin zikir dan baiat kepada guru yang mursyid yang sampai silsilahnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kepada Jibril, hingga kepada hak Allah SWT, Jalla wa'azza, dan membanyakkan zikir dan membanyakkan zikrullah yang diambil talqin zikir itu daripada gurunya. Dan serta mengerjakan dia akan segala orang, segala wirid, segala aurat wirid, dan segala ratib yang diambil daripada gurunya itu, dengan tiada cedera seketika, dengan dia dibangsakan akan kepada tarekat gurunya itu. Dan lagi tiada baik hati itu melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat seperti ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam
Bidayatul Hidayah, dan di dalam Minhajul Abidin, dan di dalam Ihya Ulumuddin, dan seperti yang tersebut di dalam kitab yang Fakir terjemahkan ini, dan lainnya seperti segala ilmu, dan seperti yang tersebut di dalam kitab Nafhatul Uluhiyah fi Sulukit Thariqatul Muhammadiyah, karangan bagi Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Saman Wali Allah yang di Madinatul Rasul, dan dengan menjalani tarekat ahli sufi ini menyampaikan ia kepada Allah Ta'ala, yakni kepada makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenar-benarnya, dengan harap akan Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya, itu hasil kemuliaan manusia dan kelebihannya. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali, di dalam Ulumuddin, di dalam kitab, di dalam Ihya Ulumuddin, dengan katanya tasarrafal insanu wa fadilatil lati faqabiha jumlati min adofal khalaq isti'adadah ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Artinya, maka kemuliaan manusia dan kelebihannya yang dengan dia melebihi, dia akan berhimpunan daripada segala makhluk itu, yaitu dengan bersedia ia bagi makrifat. Bersedia ia bagi makrifat akan Allah SWT, yakni dengan sebab menjalani tarekat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, yang yaitu di dalam dunia keelukannya dan kesempurnaannya dan kemegahannya, dan di dalam akhirat itu bekalnya dan pengetahuannya, dan hanya bersedia bagi makrifat itu dengan hatinya, dan bukan dengan anggotanya yang zuhir daripada beberapa anggotanya. Maka adalah hati itu, yaitulah yang mengetahui dengan keadaan wujud Allah. Hati itu yaitulah yang mengetahui dengan keadaan wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang qadim, dan yaitulah beramal karena Allah Ta'ala, dan yaitulah yang menjalani kepada Allah Ta'ala, dan yaitu yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dan yaitulah yang membukakan dengan barang yang pada hadrat Allah Ta'ala, dan hanya saja segala anggota yang zuhir itu mengikuti bagi hati, dan seperti khadamnya dan seperti pegawainya atau pegawainya diperbuat berkhidmat akan dia oleh hati, dan barang yang beramalkan akan dia oleh hati, seperti mengamalkan oleh raja bagi segala hambanya, dan seperti mengkhidmatkan oleh orang yang mempunyai rakyat bagi rakyatnya, dan seperti mengamalkan oleh orang yang mempunyai pegawai bagi pegawainya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali,
dan adalah hati itu, yaitu makabul pada Allah Ta'ala apabila sejahtera ia daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, dan adalah hati itu yang mahjub daripada Allah Ta'ala apabila jadi ia karam dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala, dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, dan yaitu yang dikhitab dan yang dikhitab oleh Allah Ta'ala makrifat akan dia, yang ini disuruh akan Allah Ta'ala, dan yaitu yang ditempala Allah Ta'ala, dan yaitu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala jika taksir pada berbuat ibadat, dan yaitulah yang disiksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat, dan yaitu yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadrat Allah Ta'ala. Maka dapat kemenangan apabila disucikan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati, dan yaitu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan dia dengan segala maksiat, dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikat bagi Allah Ta'ala, dan hanya hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadat itu. Sebab mesra daripada cahaya nur hati yang baik itu, dan lagi adalah hilang jahat itu asal segala maksiat, kemudian maka mesra daripadanya kepada anggota yang zahir, maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, karena segala kejahatan anggota yang zahir itu bekas daripada hati yang jahat itu. Dan sebab itulah barang bersungguh-sungguh masahi ahli sufi mengetahui akan ilmu batin yang menyucikan akan hati daripada segala maksiat yang batin, yaitu ilmu tasawuf, dan dinamakan ilmu tarekat, dan dinamakan ilmu suluk, karena tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya itu, melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf itu. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya itu, niscaya mengetahui ia akan nafsunya, dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, jadi ya sampai sini saudara. Insya Allah kita sambung lagi dari hadis Nabi SAW ini untuk mengenal hati dan mengenal diri. Dan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini wallahu alam bisawab. Insya Allah kita sambung kalau ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.